karena kita dipandang sebelah mata, sering diomongin karena jurusan SMK lah gini. Setelah lulus, yang anak SMK ini tuh bisa keluar kota. Masuk SMK bisa bawa saya langsung kerja gitu, tanpa bebanin orang tua saya lagi. Di balik tekstur renyahnya pastry dan kelembutan serta kecantikan kue yang berseri, cita rasa yang disusun penuh hati dengan teliti. Dimulai dari gramasi adonan hingga suhu, semua terukur. Tak hanya asal mentega dan tepung beradu, namun ada tangan-tangan cekatan yang bekerja tanpa ragu. Pastry dan kue kini tersaji, karya dari keterampilan yang terasah oleh waktu, oleh Afifa. Dinikmati banyak orang, apalagi customer-nya tuh suka, seneng sama masakan kita tuh pasti happy sih. Kisah sukses Afifa menjadi oase serta inspirasi di tengah realita tantangan lapangan kerja bagi generasi muda. Keahliannya yang terasa, ditambah keuletan, merupakan hasil tempaan sekolah menengah kejuruan dalam mencetak tunas bangsa bagi industri. Pembelajaran berbasis praktek guna mengasah keterampilan, salah satunya diterapkan SMK PGRI 2 Kudus. Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk penyimpanan eclair bisa bertahan berapa lama? Kalau di suhu ruang yang udah dikasih filling, itu bisa bertahan sampai 1 hari. Kalau di chiller, bertahannya sampai 3 hari. Oh iya, terima kasih. Sekolah menengah kejuruan pun bekerja sama dengan hotel bintang 5 dan restoran fine dining, sehingga mampu menempa pengalaman para siswa seperti Afifa. Akhirnya keterima PKL di Resinda selama 6 bulan di sana. Nah, di sana itu kita dapat banyak pelajaran lah, ilmu di sana. Salah satunya yang awalnya masih basic-basic untuk belajar kue, ternyata di sana itu karena dunianya udah hotel ya Kak, itu udah banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari, bikin kue. Bikin kuenya tuh nggak yang 1-2 whole cake gitu, tapi udah banyak. Di sana kita benar-benar praktek dan itu bisa ngembangin kita jadi bisa lebih didisiplin, terus lebih berkarya lagi gitu. Afifa dipersiapkan untuk menguasai berbagai lini dunia kuliner. Ia tidak hanya dibekali keahlian meracik rasa di dapur utama, tetapi juga piawai meramu kudapan dan pastry. Sebuah pengalaman berharga bagi Afifa sebagai bekal bersaing di industri kuliner. Gap antara di
sekolah dengan di sini itu nggak jauh beda. Karena di sekolah juga udah belajar soft skill sama dasarnya itu kan udah dipelajarin. Jadi waktu kerja kita nggak akan kaget karena ilmu yang dipelajari di sekolah itu udah cukup untuk membantu kita bekerja di industri sekarang. Ditunjang pembelajaran setara dapur kuliner di Hotel Bintang 5, pembekalan lengkap sekolah menengah kejuruan, hingga program penyaluran ke industri kuliner berbuah manis bagi Afifah. Ia mendapat tawaran kerja hanya berselang sebulan sejak lulus. Keterampilan dan kegigihan Afifah mendapat tempat yang tepat. Dia dipercaya menjadi bagian dari tersajinya pastry dan kue berkualitas dari dapur Conchita Patisserie. Jadi saya mengetahui bahwa SMK PGRI 2 Kudus ini menyediakan tenaga yang siap kerja. Dari situ saya mulai mengenal Afifah. Dan Afifah mulai bekerja di tempat kami itu sekitar Juli tahun 2023 sampai sekarang. Jadi bandingkan dengan kalau lulusan sarjana, mungkin bedanya mereka lebih di jenjang kayak analitik, untuk manajerial, seperti itu. Jadi yang terpenting ini bukan dari jenjang pendidikan, tapi attitude mereka. Bagaimana mereka mau belajar, sampai di mana mereka mau bertumbuh. Itu. Karena itu akan sangat penting untuk jenjang selanjutnya. Karena kan bikin kue itu prosesnya lumayan panjang. Sampai menjadi sesuatu itu perlu ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Tahun sudah berkarya di Jakarta, Afifah mengukuhkan lulusan SMK dari Kudus tak sekadar siap kerja, namun mampu menjadi tumpuan. Puas sekali. Jadi strength point-nya Afifah itu dia pertama anaknya tekun, dia cukup teliti dan disiplinnya tinggi, dan juga kemauan belajarnya itu luar biasa, rasa ingin tahunya. Karena dari yang sebelum-sebelumnya itu saya cukup pusing kepala. Dan cukup makan hati terus terang, tapi dengan mereka ini boleh dibilang semuanya itu dalam proses 2 tahun itu tuh kita tumbuh kembang cukup baik. Saya happy sekali dengan kemajuan yang dicapai oleh Afifah dalam 2 tahun ini, boleh saya katakan impresif karena dari kota kecil Kudus sampai pada saat itu 2 tahun itu waktu yang cukup bagus sekali. Afifah bercerita, perjalanan menuju kesuksesan bukan tanpa kerikil. Keputusannya mengambil pendidikan kejuruan sempat dipandang sebelah mata oleh sang ayah dan keluarga. Namun, kekhawatiran itu berubah jadi rasa bangga sekaligus mengubah pandangan keluarganya saat Afifah berhasil mendapat pekerjaan di ibu kota bergaji di atas UMR. Karena kita dipandang sebelah mata, sering diomongin karena jurusan SMK lah gini. Tapi setelah lulus, akhirnya yang anak SMK ini tuh bisa keluar kota gitu. Pastinya dengan jurusan yang diambil itu nggak melenceng, masih dengan passionnya itu, dan justru malah bisa berdiri di sini gitu. Dengan gaji yang cukup untuk di Jakarta. Sekaligus itu juga bisa ngebantu orang tua di rumah, jajanin adik-adik di Kudus. Afifah sekolah teng SMK PGRI 2 Kudus. Sakarepmu, sing penting sekolah sing apik kanggo awakmu. Kan sebagai orang tua saya mendukung yang penting terbaik untuk anaknya sendiri. Kedua orang tua Afifah tak mahir merangkai kata-kata indah untuk memuji putri sulung tersayang. Dalam anggukannya, tersirat haru dan bangga yang mewakili perasaan Bubin dan Pak Yanto kala mencicipi kue buatan sang buah hati pertama kalinya. Terlebih, menyaksikan perubahan mentalitas Afifah sepulang magang di kota orang. Waktu praktek PBI beto mantuk niku kuene, lebu tak pacain. Pacai apa? Toko gawe mau ndak pusing kula ngoten. Pacak tabu enak ta ora? Ya enak wis digawe angel-angel kok. Nggih, kata sih bantu kekurangan perekonomian gitu, beras, sembako niku, bayar sekolah adike, kayak kebutuhan sehari-hari orang tuane. Nggih perasaane nggih bangga saged budamel yang saged bantu ekonomine wong tuane. Ini baru permulaan dari kisah panjang yang akan ditulis Afifah.
ia tak mau cepat berpuas diri. Begitu banyak kue, resep, dan inovasi yang ingin Afifah ciptakan. Kemampuannya akan terus diasah menuju masa depan yang cerah. Sangat tidak menyesal sekolah di SMK, karena selain itu lulusan SMK itu ngajarin kita untuk siap kerja dengan passion kita. Bangga banget jadi lulusan SMK, apalagi SMK PGRI 2 Kudus. Pastinya kedepannya tuh pengen tetap di bidang yang sama, cuman lebih diperluas lagi lah wawasannya, mungkin bisa ke luar negeri. Selesai magang, nggak ada jeda untuk saya nganggur. Saya langsung menjadi karyawan Grand Indonesia. Agar tak ada kendala dalam perjalanan. Setiap pagi, putra asal Kudus, Jawa Tengah ini menelusuri setiap gigi mesin bergerak sempurna. Tak ada satu celah pun yang luput dari pengamatannya. Bagi Gali, lift dan tangga berjalan adalah amanah yang harus dijaga. Keamanan dan kenyamanan pengunjung adalah hal utama. Kecakapannya berakar dari keuletan dan menempuh pendidikan di SMK Wisuda Karya Kudus. Jadi sebelum masuk saya melakukan riset dulu. Nah, di riset itu saya nemuin bahwa rata-rata alumni dari SMK Wisuda Karya itu dapat terserap dengan baik di industri. Jadi itu menguatkan saya bahwa SMK ini kualitasnya bagus ini, bukan cuma sekedar di brosur doang. Gurunya kompeten, bukan hanya sekedar di teori, melainkan juga di prakteknya. Lalu yang kedua itu orang-orangnya di sana juga banyak yang ambisius, jadi saya termotivasi untuk terus berkembang. Pelajaran yang saya pelajari di SMK Wisuda Karya berguna saat saya magang ataupun saat saya sudah kerja di Grand Indonesia. Sejak tamat sekolah menengah kejuruan, Gali sudah yakin akan peta hidupnya. Pemuda 19 tahun ini yakin keahliannya akan dibutuhkan di masa mendatang sebagai teknisi transportasi vertikal. Gali mematahkan anggapan sekolah menengah kejuruan tidak mudah untuk menggapai gaji layak dibanding lulusan sarjana. Bahkan, Gali tak sempat menganggur. Selesai magang, ia langsung direkrut oleh Grand Indonesia. Selama setahun magang dan akhirnya presentasi, di akhir saya dinilai cukup mampu untuk melanjutkan kerja di sini, sehingga saya ditawarin untuk lanjut gitu. Jadi selesai magang, nggak ada jeda untuk saya nganggur, saya langsung menjadi karyawan Grand Indonesia. Nggak nyesel sih saya masuk SMK, karena
masuk SMK bisa bawa saya langsung kerja gitu, tanpa bebanin orang tua saya lagi. Bisa ngasih orang tua juga, keluarga. Keberhasilan Galih tak terlepas dari doa dan restu kedua orang tua yang mengiringi setiap langkahnya. Dukungan sang ayah, Yosi, tak pernah putus menuntun mimpi sang putra sulung dari Kudus menuju Jakarta. Awalnya Galih kan kepingin lulus SMP, masuk SMK, punya keterampilan, terus masuk ke dunia kerja. Makanya itu saya saranin Mbak untuk masuk ke SMK Wisuda Karya. Karena Wisuda Karya terkenal kedisiplinannya, terus masalah fasilitas juga lebih baik dibanding SMK lain di Kudus. Dengar-dengar alumnus dari Wisuda Karya itu mudah mendapatkan pekerjaan. Terbukti Mbak, Galih sebelum lulus pun sudah magang dan sampai sekarang kerja di GI di Jakarta. Assalamualaikum. Jaga kesehatan Kak, ya. Berkat ekosistem pendidikan yang berkesinambungan dengan dunia industri, minat Galih tersalurkan tepat. Tak sekedar dapat pekerjaan, Galih diarahkan untuk tak berpuas diri dan terus mengejar ilmu guna menjadi teknisi handal negeri ini. Materi pembelajaran yang diberikan di SMK itu sudah memenuhi syarat untuk kebutuhan di dunia pekerjaan, sehingga bisa mengikuti tuntutan pekerjaan yang ada di industri. Di dunia industri itu sebenarnya banyak banget terpakai, tapi saya lihat memang belum banyak ya SMK. Bahkan mungkin saya belum lihat sih ada SMK yang spesialis gitu ya di dunia vertikal transportasi. Menurut saya ini penting juga sebagai dunia pendidikan untuk menyiapkan jurusan, terutama vertikal transportasi. Tentu kami cukup bangga bisa merekrut Galih menjadi salah satu karyawan vertikal transportasi di Garuda Indonesia, karena dia mempunyai kedisiplinan yang tinggi, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat cepat, dan kedepannya mungkin bisa berkembang menjadi salah satu engineer di Garuda Indonesia. Kunci lainnya penopang keahlian unggul seperti Galih terletak pada peran sekolah menengah kejuruan menyesuaikan kurikulum bagi murid. Karena melihat adanya tuntutan kebutuhan yang luar biasa banyak dari industri yang mengelola dan memiliki sarana vertikal transportasi, tapi kesulitan mencari tenaga untuk maintenance, tenaga untuk teknisi, dan sejenisnya. Nah, dari situlah kami kemudian melakukan satu inovasi terobosan dengan menambahkan satu spesifikasi kompetensi vertikal transportation di program kalian teknik tenaga listrikan. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang kemudian nantinya anak-anak kami yang sudah kita bekali dengan kompetensi itu bisa mengisi kebutuhan di industri khusus bidang vertikal transportation. Ikhtiar Galih dari SMK membangun negeri baru dimulai. Langkah Galih menapaki dunia kerja merupakan buah manis sinergi berbagai pihak. Saya ingin berbakti pada negara dengan cara saya bikin banyak inovasi gitu, terutama di bidang teknik, informasi, dan teknologi. Tantangan ke depan kita sadari bahwasanya globalisasi mengharuskan kita siap untuk menjadi pemain di rumah sendiri dan juga siap untuk keluar memenuhi kebutuhan industri di luar.
laju roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tak terlepas dari suluh pendidikan. Denyut nadi ekonomi berdetak seirama dengan pendidikan berkualitas yang menghasilkan SDM terampil dan produktif. Sohor akan prestasinya. Baik, hari ini kita belajar tentang dasar pemrograman PLC. Mohon semua bisa prepare di tempat masing-masing. Dengan visi mencetak lulusan kompeten dan profesional bertaraf internasional di berbagai bidang strategis, Wiskar menjadi kawah candra di muka lahirnya talenta berprestasi siap kerja. Kami menyadari bahwasanya SMK itu tidak bisa lepas dari industri. SMK harus berjalan selaras berdampingan dengan industri, maka kami menginisiasi untuk melakukan penyelarasan kurikulum. Ketimpangan atau gap yang selama ini ada antara sekolah dengan industri, setelah selesai pelatihan, tenaga pendidik siap, kompetensinya sesuai dengan yang industri butuhkan, kemudian kami melakukan pembenahan dari sisi ketersediaan sarana praktek. Jumlah sarana praktek yang tersedia ini menjadi titik permasalahan, sehingga kami lakukan penambahan untuk memastikan murid tidak mengantri untuk mendapat giliran praktek. Setiap insan Wiskar dididik tak sekedar mengisi dunia kerja, namun juga membangun negeri dengan keahlian mereka. Dari bengkel praktek hingga ruang kelas terbaik disediakan demi menunjang kecakapan anak didik. Para punggawa sekolah menengah kejuruan ini juga mendapat pendidikan mendalam di bidangnya berdasarkan kurikulum terstruktur. Industri banyak meminta anak-anak memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, bekerja sama dan bekerja bersama dalam satu tim. Ini juga kita integrasikan di dalam proses pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran kejuruan, tapi pembelajaran di semua mata pelajaran. Pembelajaran berbasis diskusi, kemudian berbasis problem solving, ini memang yang selalu kami tekankan kepada Bapak Ibu Guru. Soft skill, hard skill, ini memang menjadi dua muatan yang coba kita padukan, yang endingnya tentu kita berharap anak dari sisi kompetensi, karena dengan adanya sarana praktek yang luar biasa, mereka memiliki kemampuan yang benar-benar selaras dengan industri butuhkan. Sejalan dengan dunia kerja yang terus berkembang, SMK Wiskar pun beradaptasi menjawab tuntutan zaman, mengadopsi model pembelajaran yang selaras dengan kemajuan teknologi digital, otomatisasi, serta kecerdasan buatan yang kian mendominasi berbagai aspek kehidupan. Disiplin ilmu robotics mulai diperkenalkan sejak tahun 2023. Tantangan ke depan kita sadari bahwasanya globalisasi mengharuskan kita siap untuk menjadi pemain di rumah sendiri dan juga siap untuk keluar memenuhi kebutuhan industri, terutama di pengembangan robotik. Kita juga harus mengikuti ketentuan, mengikuti tuntutan sebagaimana industri robot itu berkembang, dan juga dari sisi pengguna. Memang awalan kita adalah alumni kita, fokus kita orientasikan untuk memenuhi kebutuhan bukan operator ya, tapi teknisi dan juga programmer untuk robot-robot yang digunakan
Lebih tentang engineering, sesuai jurusan saya ingin mengambil elektronika. Di sana juga memiliki fasilitas seperti robotik, PLC, HMI, dan lainnya. Aku ingin mendalami tentang robotik juga itu Kak. Terus siapa tahu dapat pengalaman banyak, supaya nanti lulus bisa dapat pekerjaan yang lebih mudah. Sadar akan pentingnya pendidikan dalam menentukan masa depan, Azura mantap mendalami dunia robotics. Di usia belia, berharap ada beasiswa yang dapat mengawal talenta dan minatnya hingga Ranum berkarya di dunia kerja. Ayah saya itu bekerja buruh harian, jadi itu tidak setiap hari dapat pekerjaan. Jadi saya memilih masuk ke SMK supaya setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membantu orang tua agar bisa lebih mandiri juga. Kemudian harapan saya ingin masuk ke perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun